Pendengar Persada FM, 12 hari pasca peristiwa awan panas guguran Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, SAR MTA masih menempatkan personelnya untuk melakukan pencarian korban maupun membantu membersihkan fasilitas umum dari timbunan abu vulkanik. Bagaimana informasi terkini di lokasi? Kami terhubung dengan Komandan SRU dari SAR MTA, Bapak Arianto, dalam kabar terkini Persada FM. Kabar terkini Persada FM. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Arianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Bagaimana kabar hari ini, Bapak? Alhamdulillah, secara keseluruhan dari seluruh SAR MTA khususnya sehat semuanya, Mbak. Iya, baik. Saat ini posisi sedang di mana ini, Bapak? Dan bisa diinformasikan cuaca hari ini bagaimana? Oh ya, dapat kami laporkan dari Lumajang atau di Sumberbuluh. Di Sumberbuluh. Jadi kalau kita dari seluruh SAR MTA ini yang pada hari ini kita evakuasi atau operasi di Kamar Kajang, khususnya ada di seluruh 2 di Kamar Kajang. Kalau dari cuaca, alhamdulillah ini panas juga sedikit berawan, Mbak. Baik, Bapak Arianto, bisa disampaikan ini Bapak perkembangan terkini pencarian korban awan panas guguran Semeru ini sudah bagaimana? Ya, kami laporkan dari lokasi pencarian warga yang tertimbun khususnya di daerah Kamar Kajang ini. Kami masih melakukan atau meneruskan pencarian untuk korban yang tertimbun material dari letusan Gunung Semeru. Jadi kita masih melanjutkan dari pencarian yang kemarin yang sudah dicurigai bahwa korban-korban itu pada lokasi yang kita cari ini, Mbak. Iya, baik. Mengenai SAR MTA ini ditempatkan di lokasi mana saja, Bapak? Kalau dari SAR MTA itu memang kalau kemarin itu ditempatkan di 2 lokasi. Yang pertama yang tergabung di SRU 2 itu di Kamar Kajang yang di area tambang. Yang kedua di SRU 3 di Sumberbuluh. Itu ya juga mencari warga yang tertimbun dan juga ikut juga pembersihan di rumah warga, Pak. Itu. Iya, baik. Tadi diterangkan bahwa masih dilakukan untuk pencarian korban gitu. Apakah hari ini sudah ditemukan adanya korban, Bapak? Kalau hari ini itu belum ditemukan. Memang kalau yang khususnya di SRU 2 ini fokus di pencarian korban yang tertimbun. Dari hari-hari yang kemarin itu memang juga korban belum diketemukan, karena memang untuk area pencariannya pun sangat luas dan juga kedalamannya ya kira-kira 8 meteran. Itu juga kita juga harus menggunakan alat berat juga, tapi itu jadi untuk penemuan dari jenazah korban itu belum diketemukan. Kalau kemarin sudah menemukan cuma 1 tengkorak kepala manusia. Itu, Mbak. Baik. Untuk hari ini Bapak, apakah masih akan dilanjutkan pencarian korban? Kalau pencarian korban memang masih dilanjutkan sampai nanti sore. Karena memang dari Basarnas sendiri untuk waktu yang ditentukan, artinya tanggap darurat kan sudah hari ini, nanti kan terakhir, Mbak. Jadi nanti masih ada evaluasi. Jadi untuk pencarian korban itu masih dilanjutkan sampai nanti waktu yang nanti sore. Ya semoga itu nanti akan membuahkan hasil, gitu, Mbak. Baik, hari ini kan merupakan hari terakhir tadi dijelaskan untuk pencarian korban. Apakah nanti untuk ke depan, untuk hari yang berikutnya itu ada kegiatan lanjutan setelah hari ini, Bapak? Oke, kalau masalah itu kan karena
ini nanti kan setelah selesai untuk operasi hari ini, itu kan masih ada artinya ada acara evaluasi dari Basarnas. Apakah nanti mau dilanjutkan atau tidaknya kita juga belum paham. Tapi kalau yang khususnya dari seru 3 dari SAR MTA, memang dari jadwal atau waktu yang diberikan dari pusat itu juga nanti kita selesai, Pak. Artinya sudah terakhir. Dan nanti untuk kelanjutannya apakah masih dikirim atau tidak, kita juga belum pasti, Pak. Ya, jadi masih menunggu informasi berikutnya, Bapak ya. Baik, mengenai seru pertama sampai seru ketiga ini, Bapak, untuk total berapa hari SAR MTA menerjunkan personelnya dan berapa jumlahnya dan berasal dari mana saja mereka ini? Kalau untuk secara keseluruhan dari SAR MTA yang mengirim ke Lumajang ini adalah dari seru yang pertama itu kan ada 16, seru kedua 16, dan seru ketiga 14. Masih ditambah yang asesmen kemarin itu 4 orang, berarti itu 50 orang, 50 orang yang dikirim ke Lumajang dari waktu awal sampai hari ini yang terakhir itu ada 50 orang. Itu. Baik. Agar bisa terjun dalam kegiatan ini, Bapak, seluruh anggota SAR MTA seperti Satgas dan pemuda maupun relawan harus ikhlas meninggalkan keluarga dan pekerjaan mereka. Nah, apa sih yang mendasari keikhlasan mereka untuk mau menjadi relawan ini? Ya, kalau ditanya yang mendasarinya, insya Allah yang mendasari kita untuk terjun ke Lumajang ini adalah yang pertama yaitu berkat pengamalan kita sebagai orang yang mengkaji Al-Quran, yakni agak menjadi manusia yang sebaik-baik menjadi bagi orang lain. Yang pertama itu. Yang kedua, tentunya kita sebagai relawan atau ya gampang relawan, itu ya kita bisa merasakan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang di Lumajang ini, walaupun kita mungkin cuma bisa membantu tenaga, tapi kita semaksimalnya akan bisa merasakan apa yang dialami oleh warga masyarakat di Lumajang ini khususnya, Mbak. Baik, mengenai pelajaran yang berharga nih, Bapak, yang dapat dipetik dari bencana Semeru ini. Kalau pelajaran yang kita ambil dari musibah ini, tentunya kita kaitkan tidak dengan duniawi. Kalau kita kan terdidik yang juga sebagai orang yang mempelajari Al-Quran yang dikaitkan dengan masalah akhirat atau ukhuwah. Jadi yang kita petik dari pelajaran ini bahwa musibah itu tidak bisa kita jadwalkan, artinya bahwa musibah itu akan terjadi sewaktu-waktu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita berusaha untuk memanfaatkan waktu yang masih diberikan kesempatan oleh Allah ini sebaik-baiknya dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita masing-masing khususnya. Artinya ya kita berusaha untuk membuat suatu perbuatan yang terbaik untuk kita dalam rangka nanti kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, Mbak. Baik. Yang terakhir ini, Bapak, pesan untuk seluruh pendengar kaitannya dengan kepedulian terhadap sesama. Silakan. Ya. Untuk pesan dari pendengar radio, marilah kita yang masih diberikan kesempatan atau diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah ketika kita mendengar ada saudara kita
di Indonesia pada khususnya ketika mendengar suatu bencana, marilah kita bersama-sama meringankan beban kepada saudara kita, walaupun sedikit, artinya sedikit itu ya, walaupun kita mampunya cuma Rp1.000, marilah kita mempunyai empati untuk meringankan dari saudara kita yang terkena bencana, sehingga betul-betul apa yang kita punyai walaupun sedikit itu akan bisa bermanfaat untuk kita sendiri pada khususnya, dan juga untuk orang-orang di sekitar kita pada umumnya. Ini, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Arianto sudah menyampaikan informasi kepada kami dan selamat bertugas kembali. Semoga korban yang hilang segera ditemukan, amin. Dan salam kami untuk para relawan SAR MTA yang bertugas di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terkini Persada FM. Dan demikian tadi pendengar kabar terkini mengenai perkembangan terkini pencarian korban awan panas guguran Semeru yang disampaikan oleh Komandan SRU dari SAR MTA Bapak Arianto. Dan pendengar, kita nantikan informasi yang berikutnya pendengar. Untuk Anda, tetaplah Anda bersama dengan kami di Radio Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga.